Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji beserta syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa kembali hadir mengkaji, mentadabburi daripada ayat-ayat Quran yang kita sama-sama tahu bahwa Al-Quran adalah satu-satunya petunjuk buat kita, yaitu petunjuk yang tertulis yang sama-sama kita harus ketahui. Karena Al-Quran ini adalah benar-benar petunjuk dari Allah selain daripada sabda-sabda Rasulullah SAW. Dan begitu juga salat beserta salam tidak lupa marilah kita limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Para bapak yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan, kita kembali melanjutkan pembahasan surah Ali Imran ayat ke-35. Yang dimana di ayat ke-35 ini Allah menceritakan kepada kita tentang seorang wanita yang mana wanita ini merupakan istri daripada Imran. Dan juga ini jadi pelajaran penting yang harus kita perhatikan, bahwa kalau sebelumnya Allah memberikan contoh suri toladan dengan contoh para nabi, kalau sekarang agak direndahin. Yang jadi contoh ini bukan nabi, yang jadi contoh ini bukan rasul, tapi yang jadi contoh hanyalah manusia biasa yang dia memang orang soleh. Agar ini menjadi paham buat kita bahwa kita bisa. Kalau nabi kita mungkin anggap berat, maka contoh yang lebih ringan yang Allah hadirkan pada kesempatan kali ini yaitu melalui contoh manusia biasa, yaitu apa? Imra'ata Imran, yaitu istri daripada Imran. Seperti yang saya sudah katakan di awal, Al-Quran ini atau ayat atau surah yang kita bahas ini dinamakan Ali Imran, artinya keluarga Imran, yaitu membahas tentang semua yang berkaitan dengan keluarga Imran, yaitu Nabi Isa, Maryam, Zakaria, kan gitu. Dan juga termasuk istrinya, yaitu Hannah bin Fakus, istrinya Imran. Nah jadi Imran ini merupakan orang soleh dan dia memiliki istri juga yang soleha. Dia membangun rumah tangga atas dasar petunjuk Allah. Dia benar-benar istilahnya berpegang teguh terhadap aturan-aturan Allah. Dan dia menjalani hidup berkeluarga itu dengan romantis. Cuman yang terkadang yang menjadi harapan yang belum kesampaian bagi mereka berdua hingga masa tuanya, yaitu Ali Imran dan istrinya ini belum memiliki yang namanya keturunan. Padahal ketika itu usia daripada istrinya itu sudah menginjak usia 90 tahun. Tetap yang namanya istrinya ini, yang namanya Imran juga nggak lantas dengan nggak adanya keturunan menjadikan rumah tangga itu anjuran-anjuran, enggak. Karena mereka tetap berpegang teguh terhadap yang namanya sabar, ikhlas, atau syukur terhadap apapun yang diberikan Allah. Cuman kan yang namanya manusia atau naluri seorang wanita butuh yang namanya pengen gitu, punya yang namanya anak. Sehingga dalam kasus satu kesempatan Hannah ini dia sedang duduk dan dia melihat di pohon mawar itu di daerah Palestina itu ada burung lagi ngepani anaknya, sehingga dia kembali timbul hasrat pengen punya anak. Maka dia berdoa kepada Allah minta diberikan keturunan
Artinya dia ini berdoa sering dan gak pernah putus asa atas doa-doanya. Hingga pada akhirnya Hannah ini pun dianugerahi keturunan. Yaitu dengan apa? Dengan terasa bahwa di dalam perutnya ini udah mulai ada isi, di janinnya ini udah ada isi. Nah, ketika di dalam perutnya ini udah ada isi, udah dia ngerasa bahwa dia sedang mengandung, maka dia berdoa. Apa yang dikatakan dalam doanya? Maka di ayat 3 ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal unsa wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minas syaitonir rajim. Idz qalat imra'ah, ingatlah ketika berkata istri daripada Imran. Apa yang dikatakan atau apa yang doa yang dipanjatkan? Rabbi, Tuhan, ini sesungguhnya aku nazar untuk bernazar laka kepada kamu ma fi batni, atas apa yang ada di dalam perutku, yaitu maksudnya kandungan. Dia bernazar muharrar, bahwa apa yang ada di dalam kandunganku ini nantinya aku akan merdekakan. Muharrar. Fataqabbal minni, maka terimalah nazarku ini ya Allah. Innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Di dalam ayat ini Syekh Syarawi mencoba menafsirkannya, yaitu dengan mengawali dengan mengatakan mu'indama taqra'id fata'allam annaha dzarfu yuqdaru lahu fi lughati udhukur. Ketika ada kata iz diawali itu, maka sesungguhnya takdirnya itu di secara doa itu bermakna udhukur, ingatlah. Sehingga wayaqulu, dan sehingga dikatakan iji'tuka, itu bermakna apa? Udzukur anni ji'tuka, ingatlah sesungguhnya aku akan mendatangi kamu. Gitu. Jadi ingatlah ini harus bermakna renungkanlah, ya kan, renungkanlah, tadabburilah, resapi tentang cerita yang akan Allah bahas, yaitu cerita ketika di mana istri daripada Imran atau Hannah ini bernazar kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya saya bernazar kepada kamu atas apa yang ada di dalam perutku. Kalau nanti dia lahir, saya akan jadikan dia orang yang merdeka. Saya akan bebaskan dia, saya akan merdekakan dia. Gitu. Fataqabbal minni, maka terimalah nazarku ya Allah. Innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, di dalam ayat ini saya mengatakan innana indama nasma'u kalimatun muharrarah. Ketika kita mendengar kalimat muharrarah atau membebaskan, fa makna, maka makna daripada muharrarah itu annahu ghairu mamluk li ahadin, yaitu sesungguhnya apa? Sesungguhnya dia itu enggak dimiliki oleh siapapun. Jadi maksudnya begini, Pak. Ketika istrinya Imran atau Hannah itu berdoa, ya Allah, saya pengen menazarkan atas apa yang di perut saya, nanti kalau dia lahir saya akan jadikan dia orang yang bebas. Maksudnya apa? Bebas dari segala keterikatan, baik terkait masalah dunia, urusan-urusan lain. Karena apa? Karena anak saya ini akan saya persembahkan bertolong untuk kamu. Kalaupun ada keterkaitan ataupun ada ketundukan, maka ketundukan itu cuma buat kamu, bukan buat yang lain. Enggak ada istilahnya namanya urusan dunia. Pokoknya segala sesuatu itu urusan Allah. Maka itulah makna kemerdekaan yang digambarkan di dalam Al-Quran. Jadi kalau misalnya kita masih tunduk terhadap sesuatu selain Allah, maka bisa dikatakan bahwa kita masih belum merdeka. Kalau kita masih dikatakan masih tunduk terhadap hawa nafsu, lebih mementingkan hawa nafsu ketimbang daripada perintah Allah, maka di situ kita dikatakan bahwa kita nggak benar-benar merdeka. Begitu. Makanya apa? Harapan daripada orang tuanya Maryam, dalam hal ini emaknya,
Itu apa? Kalau nanti anak gue lahir, akan gue jadikan anak gue ini merdeka. Maksudnya apa? Untuk mengabdi di Baitul Muqaddas, di Baitul Maqdis, gitu. Sebenarnya ketika berdoa ini, hakikat ini berdoa, ya Allah, gue pengen punya anak laki. Kenapa? Karena yang namanya orang yang bisa mengabdikan diri menjadi pelayan di Baitul Maqdis itu cuma laki-laki. Maka secara nggak langsung sebenarnya dia juga berharap punya anak laki-laki, yang anak laki-laki ini nanti bisa menjadi pelayan di Baitul Maqdis. Itu Pak sebenarnya. Dan juga yang jadi pertanyaan, kalau kata Syarawi, tentang doa daripada istrinya Imran, ini kan apa? Rabbi inni nadartu laka fi batni muharrama. Ya Rabb, sesungguhnya aku akan mengajarkan anak, mengajarkan kepada kamu terhadap apa yang di kandungku ini akan menjadi apa? Orang yang merdeka. Kalau kata seorang huwa munajatulillah, ini sesungguhnya munajat atau doa dia kepada Allah. Nah yang jadi pertanyaan, famal dafi'u illa hadhil munajat. Kenapa kok dia sampai bermunajat begitu sama Allah? Pengen apa? Supaya anaknya menjadi anak yang merdeka, anak yang bebas. Kenapa gitu? Hanah ini sampai berdoa begitu. Maka dijawab oleh Syarawi, jadi sesungguhnya in amrata Imran mawjudah, sesungguhnya istrinya Imran ini mawjudah, udah ditampakkan oleh dia di bi'atin taron nas, di masyarakat, bahwa manusia itu tak tahu di Allah dia itu sering namanya ngagul-ngagulin, munggul-munggulin anaknya, ngebangga-banggain anaknya. Karena dia udah melihat di masyarakat nih bahwa kebanyakan orang tua begitu, pengen anaknya maju, pengen anaknya kaya, pengen anaknya sukses, dan itu jadi satu kebanggaan buat orang tua. Nah terus kemana kelam sebagaimana yang kita ketahui, yahkumuna harakatul nas wa nasu tahkumu harakatul aula, yaitu dimana ketika orang tua berharap anak akan menjadi sesuatu yang dibanggakan, yahkum harakatul nas, mereka mencoba mengatur hidup daripada anaknya, mengatur daripada kehidupan anaknya, diatur. Kalau sekolah ke sini ya, kalau udah begini gua atur begini, wah diatur sedemikian rupa, berpikir buat masa depan anaknya supaya anaknya ini sukses. Dan kebanyakan ini terjadi dan kita saksikan bahwa orang tua itu cenderung gitu ngatur tanpa mempedulikan aturan-aturan Allah. Yang penting anak gue sukses, yang penting anak gue main, gue peduli masalah dia yang nanti bakal ngerti apa, bakal ngerti agama atau sukses di akhirat, gak betul. Yang penting di dunia dia bisa menjadi apa, sesuatu atau seseorang yang dibanggakan. Nah, ketika memperhatikan ini, maka istri daripada Imran itu nggak pengen gitu, walam tu'ajib. Ketika melihat itu apa? Walam tu'ajib, dia nggak merasa takjub, dia nggak merasa silo. Ketika melihat anak tetangga, wah sukses ini, maju dalam hal ini dan hal itu, dia nggak silo. Kenapa? Karena tolak ukur itu bukan itu. Bagi apa? Bagi Hana itu bukan itu. Sesungguhnya apa? Laqad arajna fi batnihi muharraran min kulli dhalik. Inna turidu muharraran minha. Jadi apa? Jadi yang namanya Ibu Maryam itu gak bakal ngatur kehidupan anaknya, kecuali biar Allah yang ngatur, biar Allah yang nuntun. Gitu. Kenapa? Ya udah, karena menurutnya kebebasan ketika anak itu bisa hidup sesuai dengan aturan Allah, bukan aturan kita. Itu menurut daripada Hana. Dan juga Hana juga nggak berpikir bahwa anaknya ini apa? Anaknya ini harus jadi orang yang sukses, harus jadi anak yang qurrata ayun, yang enak dipandang mata. Kita kan kalau melihat anak sukses misalnya senang, kita melihat anak maju senang. Sementara dia nggak sholat masa bodoh. Terkadang kan kita begitu, kita lebih bangga ketika melihat dia punya mobil, kita lebih bangga ketika melihat dia bisa bangun rumah. Tanpa kita berpikir dia puasa nggak kemarin Ramadan full lah, terus dia sholatnya gimana? Karena kita nggak perhatikan sampai sedetail itu. Dan inilah kebodohan orang tua yang coba disentil oleh Allah melalui kisah daripada istrinya Imran. Gitu. Jadi namanya memerdekakan anak, membebaskan anak itu bukan dengan mengatur dengan cara aturan main kita, tapi kita arahin anak tong.
Lu kalau mau hidup merdeka ngikutin petunjuk Allah. Allah udah kasih jelas nih, ada petunjuknya itu Al-Quran, ikutin, jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Nah ketika kita sebagai orang tua bisa mengarahkan anak ke arah itu, maka sesungguhnya kita benar-benar mengarahkan dia menjadi manusia yang merdeka, menjadi manusia yang bebas. Karena yang namanya manusia merdeka itu nggak ada yang bisa ngatur kecuali Allah. Nggak ada yang bisa nuntun dia kecuali tuntunan daripada Allah dan Rasulnya. Ketika itu yang kita arahkan, maka kita bisa dikatakan manusia merdeka. Tapi kalau misalnya kita masih mengikut aturan-aturan hidup, sebab akibat, kalau suka begini dan begitu dan begini, sampai kita nggak peduli, ya udah, maka bisa dikatakan kita termasuk bukan orang-orang yang merdeka. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ayat ini berlaku buat kita? Bahwa kita misalnya, apalagi kan sekarang dalam pengajian ini yang punya istri kandung ini ada 3. Saya, Jabrik, sama Andri. Boleh nggak kita berdoa? Ya emang. Kita berharap apa? Dalam arti berharap pengen punya anak yang nanti lahirnya adalah anak yang merdeka. Yang merdeka maksudnya jauh, istilahnya memfokuskan dirinya hanya untuk beribadah kepada Allah, harus. Karena kan di ayat lain udah jelas. Ya, di ayat lain apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah semata-mata aku ciptakan jin dan manusia kecuali buat beribadah. Sekali lagi, Allah nggak semata-mata Pak nyiptain kita, hadirin kita ke dunia kecuali cuma buat beribadah. Cuma buat beribadah. Ini pertanyaan lah, kan kita butuh nyari duit, kita butuh istilahnya ngempanin anak. Nah ini lah kebodohan kita. Jadi nggak maksud cuma beribadah itu, yang namanya ibadah sekali lagi Pak ya, ibadah itu bukan cuma sholat, ibadah itu bukan cuma puasa, tapi ibadah itu banyak. Sekarang begini, Bapak kalau sholat kan butuh tenaga, betul bukan? Itu kan wajib. Ketika kita sadar yang namanya sholat butuh tenaga, maka kita perlu yang namanya makan, kan gitu. Dan yang namanya makan kita tahu perlu dicari, ya kan gitu. Makan nyari duit itu merupakan bagian dari ibadah. Jadi jangan Bapak kira Bapak capek banting tulang yang kerja keluar keringat, kan gitu. Jangan Bapak pikir itu bukan ibadah. Kalau Bapak sadari bahwa apa, buat nyari duit ini semata-mata ibadah. Kenapa? Karena namanya ibadah untuk tenaga, dan tenaga itu namanya butuh makan, dan namanya makan butuh kerja. Maka kerja kita itu bernilai ibadah. Kenapa? La yatimul wujud wa yatimul wajib bihi illa ma illa wajib. Tidaklah sesuatu sempurna dikatakan wajib oleh karena sesuatu, maka sesuatu jadi wajib juga. Ya kan, ibadah wajib, maka yang dituntut apa? Makan. Ya makan itu aja, maka makan itu bagian daripada ibadah. Jangan misalnya kita masih punya anak kecil, ngajak anak kita jalan-jalan, ngebahagiain dia, itu juga bagian dari ibadah. Kalau orang sudah menjadikan bahwa semua hidupnya ibadah, maka ketika dia jadi pedagang, dia nggak bakal jadi pedagang yang curang, nggak bakal jadi pedagang yang timbangan. Karena apa? Niat awalnya dia dagang ibadah. Kalau dia sadar buat niat awalnya ibadah, nggak mungkin di dalamnya disusupin yang namanya curang. Begitupun ketika dia kerja, kalau dia sadar bahwa kerjanya itu ibadah, maka ketika bekerja nggak ada istilah sikut kanan, sikut kiri, jilat atas, injek bawah, hanya semata-mata apa? Mendapatkan lebih. Orang yang begitu, atau orang yang nggak sadar bahwa dia nyari sesuatu buat ibadah, kalau di ibadah nggak mungkin sikut kanan, sikut kiri, jilat atas, injek bawah, nggak mungkin itu terjadi. Terjadi apa? Karena rusak niat kita, karena kebodohan kita. Maka bisa bahwa kita semua dalam rangka ibadah, nyari duit ibadah apapun itu. Karena apa? Ketika kita mengingatkan bahwa itu semuanya bagian daripada ibadah. Dan juga yang selanjutnya juga dikatakan, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Falamma, maka ketika, ya kan, wada'atha, dan melahirkan, ketika lahirnya, kan tadi udah berdoa tuh. Jadi secara nggak langsung dia berdoa, dia berharap dengan anak laki-laki. Karena apa?
karena dia berharap anaknya nanti bisa mengabdi menjadi pelayan di Baitul Maqdis. Yang namanya menjadi pelayan di Baitul Maqdis, ya kan, itu apa? Laki-laki. Maka secara langsung dia berdoa berharap anak laki-laki. Tapi yang terjadi apa? Kalau maka ketika lahir nih istrinya itu ternyata apa? Laki-laki. Kalau maka berkata Rabbi, ini sesungguhnya aku waktu Tuhan melahirkan unsa, anak perempuan. Gitu. Wallahu a'lamu bima wada'at, dan adalah Allah a'lamu lebih mengetahui bima wada'at terhadap sesuatu yang dia lahirkan. Ya Allah lebih tahu. Gitu. Tanpa istilahnya dia harus cerita, Allah tahu. Walaysa dzakaru kal unsa, dan tidaklah sama laki-laki dengan perempuan. Wa ini, dan sesungguhnya aku samai Tuhan menamakan ini anak Maryam, yaitu Maryam. Wa ini uizuka bika, dan aku memohon perlindungan kepada kamu, dzurriyyataha, keturunanku, minas syaitonir rajim, daripada syaitan rajim. Jadi di ayat ini lah, wallahu a'lamu bima wada'at, dan Allah lebih mengetahui hadza, yakni annaha la turidu ihbar. Jadi ketika Allah mengatakan wallahu a'lamu bima wada'at, Allah lebih mengetahui. Sesungguhnya ketika ibunya Maryam ngomong begini, itu sedang ngasih kabar sama Allah. Kenapa? Karena Allah sudah tahu. Coba ini seolah-olah bentuk penyesalan. Silakan gini, ya Allah, ternyata yang anak yang saya ini perempuan, ya Allah. Begitu. Selain sekedar yang kenapa kan gitu. Sementara kan yang saya harapin laki-laki ya. Ternyata yang anak yang saya lahirkan ini perempuan. Maka apa jawab Allah? Ya kan gitu, Allah jawabin Allahu a'lamu. Allah lebih tahu terhadap apa yang ada di kandung kamu. Artinya Allah tahu. Nah terus walaysa dzakaru kal unsa, dan tidaklah sama laki-laki seperti perempuan. Walaysa, dan bukan dzakaru, laki-laki itu seperti perempuan, artinya nggak sama. Nah ini ada dua pendapat Pak. Maka menurut Sesarawi falahadza kalamuha, maka siapa sebenarnya yang mengatakan ini? Apakah ini perkataan daripada ibunya Maryam atau perkataan Allah? Kalau ini perkataan Allah, maka sesungguhnya innal haqqa yaqulu laha, sesungguhnya seolah-olah Allah berkata begini, la yadhanni, janganlah kamu berpikir al-dzakaru alladzi kunta tatamanniya, janganlah kamu berpikir bahwa laki-laki yang kamu harapkan itu bisa sampai secara martabat melebihi perempuan yang sekarang kamu lahirkan. Maksudnya begini, lu buat takdirin anak perempuan, jangan lu kira anak perempuan yang lu kehendakin itu derajatnya rendah. Ini anak perempuan yang ada yang lu lahirin ini derajatnya lebih tinggi. Dan kalaupun laki-laki belum tentu derajatnya sampai ke setinggi anak perempuan yang lu lahirin ini. Artinya apa? Ketika Allah ternyata menentukan perempuan, justru Allah sedang meninggikan derajat dia. Kenapa? Karena kalau harapan orang tuanya kan pengennya anaknya bisa mengabdi di Baitul Maqdis. Itu doang. Tapi ternyata yang Allah berikan lebih. Yang Allah berikan apa? Anak perempuan yang bukan cuma sekedar pengabdi di Baitul Maqdis, tapi anak perempuan yang bisa memberikan sumbangsi akidah. Kenapa? Karena lahir dari Maryam itu Nabi Isa. Dan Nabi Isa kita sama-sama tahu sekarang diangkat oleh Allah ke langit. Dan ada satu saat Nabi Isa akan turun ke bumi lagi, meluruskan tentang apa? Kesalahpahaman orang Kristen yang menganggap dirinya Tuhan. Dan itulah sumbangsi terbesar daripada Maryam. Yaitu apa? Nanti di akhir zaman Nabi Isa akan turun meluruskan akidah-akidah orang yang menganggap dirinya Tuhan, itu orang-orang Kristen. Jadi lu kan minta anak laki-laki yang cuma bisa mengabdi di Baitul Maqdis. Ini gua kasih anak perempuan yang lebih dari sekedar mengabdi di Baitul Maqdis, yang dari keturunannya nanti bisa melahirkan atau memberikan sumbangsi, bukan sekedar untuk Baitul Maqdis, untuk seluruh dunia nanti di akhir zaman. Artinya apa Pak? Pelajaran yang kita bisa ambil, kalau misalnya kita dikasih anak,
dikasih sesuatu yang gak sesuai harapan kita, pengen punya cewek dikasih cowok, pengen punya cowok dikasih cewek, pengen A dikasih B. Jangan pernah berpikir bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala gak pernah, bukan berarti memberikan yang buruk buat kita. Justru Allah sebenarnya memberikan yang terbaik. Namun satu saatnya kita tetap yakin dan husnuzon kepada Allah. Jangan kecewa dengan ketentuan Allah, jangan kecewa dengan keputusan Allah. Kalau misalnya kita yakin, artinya apa? Keputusan Allah itu gak ada yang salah, keputusan Allah itu pas buat kita. Ketika pun kita ditakdiri masalah susah, gak apa-apa. Justru mungkin karena kita ditakdir dalam susah, kita jadi lebih sabar, kita jadi lebih dekat sama Allah. Allah ketika Allah kasih kita rezeki lebih, kita lupa sama Allah, maka kita dikasih susah, ya pengen naik begitu. Kalau kita siapa sih nggak pengen kaya, siapa sih nggak pengen senang? Cuma kenapa? Dengan kesusahan kita kan akhirnya apa? Jadi alarm, pengingat. Oh iya, bahwa kita punya Allah, bahwa kita lemah, bahwa kita butuh Allah. Kan begitu. Itu ketentuan Allah dan pasti ada hikmah besar yang lebih dari sekedar yang kita harapkan. Seperti daripada kisah Maryam, kisah apa? Hannah atau istrinya Imran. Begitu. Itu pendapat yang pertama. Kalaupun misalnya kata walaysa kadzakara fal unsa ini adalah ucapan daripada Hannah atau ibunda Maryam, maka ini kan seolah-olah ada perdebatan. Ya Allah, ibarat kata ya Allah, inna dzakara laysa kal unsa, ya Tuhan, sesungguhnya laki-laki kan gak sama dengan perempuan. Innaha, karena yang namanya perempuan itu la tuslahu bi khidmatil bait, itu kan gak bisa menjadi pelayan Baitullah. Tetapi ulama lebih menguatkan bahwa pendapat yang sahih itu mengatakan bahwa kata walaysa kadzakara unsa itu merupakan perkataan daripada atau firman daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya juga yang terakhir, wa inni samaituhu Maryam, dan sesungguhnya aku namakan dia Maryam. Artinya ini memberikan isyarat bahwa ketika Maryam dilahirkan, Imran itu udah gak ada, udah meninggal. Buktinya apa? Dan menamakan Maryam ini adalah ibunya, bukan bapaknya. Karena kalau misalnya bapaknya hidup, maka bapaknya biasanya atau berunding lah antara mama bapak yang namanya, maka dinamakan Maryam. Nah, kenapa dinamakan Maryam? Jadi Maryam, li'anna Maryam, karena sesungguhnya Maryam tilughatihim, dari bahasa mereka. Artinya itu apa? Al-abidah, artinya orang yang menghamba kepada Allah. Nah, kenapa kok Hannah ini menamakan anaknya adalah orang yang menghamba kepada Allah? Karena kita sama-sama tahu, kata Sa'rawi, bahwa awal yang menentang penghambaan itu kan setan. Ya kan gitu. Maka setan adalah orang yang menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah. Maka dinamakanlah Maryam yang artinya penghamba, hamba Allah. Itu dinamakan, tujuannya apa? Tujuannya supaya anaknya ini gak digoda sama namanya setan. Maka wajar ketika di akhir ayat imannya Maryam berkata apa? Uidu habika, dan aku meminta perlindungan kepada kamu untuk melindungi Maryam wa dzurriyyataha, dan keturunannya minas syaitonir rajim, daripada godaan setan yang terkutuk. Artinya apa? Ini juga pelajaran terutama buat para bapak atau calon bapak yang selain sedang anak dikandung, berdoa untuk pelindungan anak kita terhadap setan itu apa? Jadi suatu keharusan. Makanya kan kalau ketika anak lahir itu diajani, karena fungsi ajan itu kan ada dua. Yang pertama sebagai panggilan seruan untuk sholat, yang kedua sebagai cara kita mengusir setan, kan gitu. Maka apa? Ketika anak baru lahir, kenapa diajani? Tujuannya supaya anak kita terlindung daripada godaan setan. Maka diajani itu anak kita, ya kan gitu. Nah, terus bagaimana kok yang dikubur itu diajani? Emang mau mengusir setan? Kan setan udah pensiun kalau misalnya udah meninggal. Nah, ini lain cerita. Kalau di sini ada perbedaan pendapat, bahkan di kalangan Imam Syafi'i mengenai ajan kepada mayit, ini ada perbedaan. Yang pertama, Ibnu Hajar al-Haytami mengatakan bahwa itu nggak ada, jadi nggak perlu ngajarin orang yang udah meninggal. Tapi masih menurut ulama Imam Syafi'i, ketika dia membolehkan atau menyunahkan ajan kepada ahli mayit, itu diambil hukumnya dari kias. Kenapa? Karena ketika dia dilahirkan, artinya kan dia masuk ke dalam rahim, dalam dunia, diawali dengan ajan.
Maka begitu pun ketika dia berakhir dari alam dunia ke alam barzah, maka ditutup juga dengan azan. Jadi yang diambil itu kias, walaupun bukan dari Al-Quran dan Sunnah. Karena menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, sumber hukum kita itu kan ada 4: Al-Quran, Sunnah, Ijma, kias. Begitu Pak. Nah mungkin itu aja, insya Allah nanti akan minggu depan kita lanjut ke ayat ke-37. Mungkin dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah beberapa ayat kajian dari surah Ali Imran yang sudah disampaikan oleh Ustaz ini, di mana secara garis besar kita bisa mengambil kesimpulan, bisa mengambil hikmah dari apa yang disampaikan dari cerita yang diceritakan dalam Al-Quran, di mana cerita ini merupakan satu petunjuk buat kita, di mana seorang Hana, seorang istri solehah dari Imran yang melahirkan Siti Maryam, ternyata beliau ketika punya cita-cita, punya keinginan, semua ini kan keadaan khususnya itu menceritakan tentang kehamilan dia, yang mana kehamilannya ini kehamilan yang sangat didambakan karena hamil di usia yang sangat senja. Namun secara umum ini merupakan petunjuk dalam konteks kehidupan yang lebih luas. Artinya apa? Artinya ketika kita mempunyai cita-cita atau mempunyai keinginan yang kita damba-dambakan, tentunya kita dalam menggapai cita-cita ini kita harus jelas dulu, ini keinginan kita ini buat apa sih, kan begitu. Nah, Hannah ini mempunyai keinginan dengan tujuan yang jelas. Tujuannya itu apa? Tujuannya itu untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu beribadah. Jadi kalau kita juga punya cita-cita apa gitu, mendapatkan apa, pingin apa, keinginan itu harus jelas dulu. Kalau kita pingin ini untuk apa? Karena keinginan itu atau cita-cita itu, kalau misalnya tujuannya tidak jelas, tidak akan menjadi kebaikan buat kita. Yang ada akan jadi mudarat. Makanya ketika kita menjalankan hidup itu, tujuan itu sangat penting. Misal kayak pedagang, ingin jadi pedagang yang sukses. Kalau setelah sukses dengan perniagaannya, setelah sukses dengan kalau seorang pekerja, setelah sukses dengan jabatannya, nanti mau dipakai apa ini? Harus jelas dulu. Kalau misalnya udah jelas baru, kan begitu. Nah, tujuan kita ini tidak boleh keluar dari konteks ibadah. Yang namanya ibadah itu bukan sekedar orang itu ritual sholat, puasa, kan bukan itu. Itu hanya bagian dari syariat, bagian dari ritual ibadah. Tapi secara umum ibadah itu kan ikatan kita dengan Tuhan. Jadi tidak boleh ada yang keluar dari konsep ketuhanan. Kalau misalnya kita bercita-cita ingin kaya, tentunya kekayaan itu tidak boleh keluar dari konsep ibadah. Ketika kita punya jabatan kita tidak boleh keluar dari konsep ibadah. Hannah itu kan begitu, punya cita-cita. Ketika dia punya cita-cita, nanti kalau punya anak akan saya merdekakan. Jadi merdeka itu apa tadi yang disampaikan oleh Syekh Sarawi Muta'ala. Jadi yang namanya merdeka itu tidak ada yang mengikat kepada seorang Maryam itu kecuali hukum Tuhan. Artinya apa? Artinya ketika kita punya cita-cita, punya keinginan, nanti kalau misalnya keinginan itu tercapai, kita harus udah ke depan pandangan kita. Kalau gua begini harus begini. Nah makanya disinilah pentingnya kita ngaji.
Kalau kita nggak ngaji Pak, orang setinggi-tingginya cita-cita, sehebat-hebatnya dia punya keinginan, dia belum tentu akan mendapat kebaikan ke depannya. Walaupun secara kasat mata dia akan dipandang sukses. Misal begini, kita misalnya sebagai pedagang berusaha bagaimana caranya supaya perdagangan kita ini maju, bisnis kita maju. Tapi ketika bisnis itu maju, kalau di situ tidak ada ikatan tentang ibadah, tidak memahami tentang konsep ibadah, maka hasil perniagaan itu tidak akan membuat kita bahagia. Makanya ngaji itu sangat penting. Saya tadi baca sedikit dalam surat An-Nisa ketika ngajar anak-anak, sedikit terjemahan kurang lebihnya dalam ayat 111 dari surat An-Nisa itu. Ternyata apa yang kita lakukan bagi kita, kemudian tentang ismun, tentang dosa, itu kan ismun itu dosa secara umum. Artinya dosa di situ macam-macam. Baik penggunaan waktu. Kadang-kadang kan kita kayak begini Pak. Misal waktu ngaji, kita udah tahu kalau malam Senin itu kita ngaji, ya kan? Kemudian kita nggak ngaji, pilih yang lain. Sebenarnya nggak masalah. Tapi di situ ada unsur dosa. Kenapa ada unsur dosa? Karena Tuhan udah ngasih porsi, bahwa porsi kita itu malam Senin ngaji. Kan, ketika kita milih yang lain, mengabaikan itu, maka unsur dosa kan ada di situ. Nah, ketika ada unsur dosa di situ, maka kata Allah dalam surat An-Nisa 111, maka unsur tersebut akan kembali kepada kita menjadi satu kesulitan dalam kehidupan. Nah, oleh sebab itu ngaji ini sangat penting. Makanya saya tadi membuka kajian ini, kenapa? Kajian ini sangat penting. Kita mengkaji Al-Quran itu sangat penting buat kehidupan kita, terutama bagi kita yang bercita-cita pingin bahagia, kan begitu. Jadi kalau misalnya pingin bahagia hidup saya, pingin bahagia, pingin sukses di dunia, di akhirat, enggak ngaji, itu omong kosong Pak. Enggak ada orang itu bahagia tanpa dikawal dengan petunjuk agama. Saya jamin itu. Bapak misalnya sekarang meninggalkan ngaji karena ada bisnis yang luar biasa, duitnya banyak, ini enggak bakalan itu. Saya jamin, saya katakan itu. Kenapa? Karena kebahagiaan itu manakala kita merdeka dari segala sesuatu yang mengintervensi kehidupan kita. Karena yang boleh mengintervensi hidup kita itu hanya aturan Tuhan. Ketika hidup ini sudah diintervensi hanya dengan aturan Tuhan, maka konsep kehidupan kita itu bukan hanya sebatas ritual aja dalam ibadah, tapi seluruh kehidupan kita adalah ibadah. Makanya harus jelas ini Pak. Dan ini tidak bisa hanya satu kali pertemuan gitu, karena nanti akan berkaitan dengan ayat-ayat yang selanjutnya. Oleh sebab itu mudah-mudahan dengan kajian malam hari ini kita semakin termotivasi dengan pingin atau mempunyai keinginan yang kuat untuk mengkaji kitab suci Al-Quran. Saya jamin Pak, ketika kita makin mencintai Al-Quran, makin pingin memahaminya, maka Allah akan memudahkan kepada kita untuk memahami Al-Quran tersebut. Tapi kalau kita misalnya setengah-setengah, ya berat. Jadi kalau belas pingin banget, saya pingin paham Al-Quran, nanti dimudahkan. Karena apa? Karena Allah akan memudahkan jalan bagi orang yang mendekat kepadanya. Makanya saya ingatkan sekali lagi, pengajian ini saya sering gitu ngomong, ya walaupun yang ngajarnya Ustadz Iril kan, kita cuma ada berapa orang yang datang, kadang-kadang yang ini datang, yang ini enggak, ya biarin. Tapi mudah-mudahan semakin ke depan kita makin istiqomah, makin kuat. Karena apa? Karena yang namanya akhir kebahagiaan kita ini kan nanti ditentukan ketika kita sakratul maut. Ya kalau misalnya duit kita banyak, kemudian ketika
badan kita sudah renta, iman kita lemah, ya berat Pak. Tapi walaupun misalnya badan kita sudah mulai renta, kemudian harta yang kita kumpulkan juga enggak banyak kita nikmati, kalau iman kita kuat akan enjoy aja Pak. Makanya saya sering ngobrol dengan Ustadz Iri. Jadi kita ini yang namanya hidup, semakin tua itu kan fisik semakin lemah, tapi jiwa kita harus semakin kuat, iman kita semakin kuat. Kalau misalnya fisik kita semakin lemah dan jiwa pun lemah, ini nih yang masalah. Jadi mudah-mudahan, walaupun ya saya aja nih yang baru umur belum 50, batuk udah sering. Kadang-kadang kalau kurang tidur berasa pegel, udah terasa sekarang ini. Karena yang namanya umur itu nggak bisa dibohongin. Kalau kata Allah kan wa man nu'ammirhu nunaqqishu fil khalq. Jadi siapa yang dipanjangkan umurnya, maka Allah akan kembalikan kepada kejadian semula. Kadang kita minta berdoa minta panjang umur. Sementara ketika umur itu panjang, kita akan semakin lemah. Jadi kalau minta panjang umur, kuatin iman kita. Karena ketika lemah, jiwa kita mesti kuat. Supaya apa? Supaya Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita dianugerahkan kekuatan iman Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengambil ibrah, bisa mengambil hikmah dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Iril tadi, dan menjadi motivasi agar jiwa hanah yang digambarkan dalam Al-Qur'an itu bisa melekat dalam kehidupan kita. Ditilkan ya wa bijahin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya mujibas sa'ilin.